Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat sebagai ibadah dan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar, rekan-rekan sekalian, ketika Allah berikan kita kesempatan, kemudahan dan juga kemauan untuk dapat hadir di majelis ilmu, ya. Sebab sebagaimana sering kita dengar bahwa apabila Allah menghendaki seseorang menjadi orang baik, maka Allah akan berikan dia pemahaman terhadap agama. Ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya. Siapa yang Allah kehendaki menjadi orang baik, maka dia diberikan pemahaman terhadap agama. Nah, pemahaman terhadap agama tentu tidak hadir dengan sendirinya. Ya. Dia hadir dengan sebab-sebab yang mengarahkan kepada hal itu. Majelis ilmu adalah salah satu sarana yang sangat kita harapkan dapat menghadirkan pemahaman kita terhadap agama, menyegarkannya, menambahkannya, meningkatkannya dan semacamnya. Ya, rekan-rekan sekalian, pada sore hari ini kita akan membahas satu hadis yang mungkin juga sudah sangat familiar oleh kita, yaitu yang terkait dengan biasanya dikenal sebagai rukun Islam, sebagai rukun Islam. Saya lebih memberikan namanya sebagai bangunan Islam, sebagai bangunan Islam. Sebentar loh. Baik, hadis yang mungkin sudah sangat kita kenal, ya. Tampak nggak ya di layar? Tampak, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hadisnya. An Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, bersyahadat bahwa tiada ilah Tuhan yang disembah selain Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Wa iqamis shalah, dan menegakkan sholat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil bait, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, hadis ini hadis yang sangat populer, ya. Namun tentu saja bagi kita bukan masalah populernya, ya, tidak seperti kita samakan dengan tokoh atau orang yang populer dan semacamnya, ya. Tapi lebih dari itu, dia memiliki prinsip-prinsip Islam yang sangat agung, ya, yang karenanya para ulama menyebutnya sebagai rukun Islam. Ya. Tapi coba kita kenali, ya, Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar ini adalah putranya bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, maka atau lebih sering disebut sebagai Ibnu Umar, anaknya Umar. Ya, Ibnu Umar. Padahal anaknya Umar banyak, ya, tapi umumnya orang paham kalau yang disebut Ibnu Umar adalah Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar, ya, karena memang ini sahabat yang sangat mulia. Ya, kalau dalam kajian sirah disebut sigharus sahabah. Ya, sigharus sahabatnya artinya adalah orang yang ketika Rasulullah masih hidup dia masih sangat muda, masih sangat belia. Ini sangat cocok, ya, menjadi figur dan teladan bagi para remaja, ya, anak-anak muda, ya, bagaimana sosok seorang pemuda, ya, bahkan mungkin bukan lagi pemuda, ya, masih remaja, ya. Dia lahir 3 tahun setelah kenabian. Jadi setelah Rasulullah akan menjadi nabi, 3 tahun kemudian dia baru lahir, ya. Artinya masih sangat muda, ya. Ketika Rasulullah hijrah pada tahun 10
tahun 13 Hijriah berarti baru 10 tahun. Ya. 10 tahun. Ya, maksudnya 10 tahun sebelum hijrah. Ya. Makanya diriwayatkan ya, ketika terjadi perang Badar dan perang Uhud, dia mau ikut. Berarti usianya sekitar 12 sampai 13 tahun. Dia mau ikut perang. Bayangkan ya. Kita ini usia 13 tahun, 12 tahun ngapain? Ya, bisa dibayangkan dengan sosok Abdullah bin Umar. Ya, maka tidak diizinkan oleh Rasulullah karena masih sangat kecil. Baru boleh ikut perang dalam perang Ahzab saat usianya sudah berusia 15 tahun. Ya, 15 tahun. Dan dia dikenal ya sebagai ahli fikih ya. Jadi ulamanya di kalangan sahabat ya. Sebenarnya disebut sahabat saja sudah merupakan keistimewaan ya, tapi dia ya, justru menjadi ulamanya ya, menjadi ulamanya di kalangan para sahabat. Ya. Baik, wafat di Mekah tahun 74 Hijriah. Ada disebut 4 orang sahabat ya yang dikenal dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 orang Abdullah. Ya. Jadi 4 orang sahabat yang namanya Abdullah itu dikenal dengan istilah Al-Abadilah Al-Arba'ah. Ya. Kenapa? Karena mereka sama-sama muda tapi sama-sama alim. Sama-sama menjadi ulama di kalangan para sahabat. Pertama adalah Abdullah bin Abbas, ya, anaknya paman Rasulullah atau sepupunya Rasulullah. Kedua adalah Abdullah bin Zubair. Ya, ini nanti jadi suami dari anaknya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, suaminya Abdullah bin Zubair. Ya. Maaf, bukan Abdullah bin Zubair, cucunya Abu Bakar. Ya. Anaknya dari Asma binti Abu Bakar, bapaknya Zubair bin Awwam. Ya, Zubair itu yang menjadi suaminya dari Asma binti Abu Bakar. Kemudian Abdullah bin Umar, Ibnu Khattab, kemudian ada Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini 4 orang Abdullah ini, mereka usianya sepadan, tapi menjadi juga ulama di kalangan para sahabat. Baik, kata Imam Nawawi tentang hadis ini bagaimana? Inna hadzal haditsa aslun 'azimun fi ma'rifatid din wa 'alaihi i'timaduhu wa qad jama'a arkanahu. Ini merupakan hadis yang menjadi landasan yang agung dalam memahami agama. Padanya lah agama ini disandarkan dan pilar-pilarnya ditegakkan. Jadi kalau pengen tahu, lihat bangunan, sosok bangunan Islam, ya itu bisa kita lihat dari hadis ini. Ingin mengenal dan melaksanakan Islam dimulai dari hadis ini. Ya tadi disebutkan ya pergi haji dulu baru puasa. Tapi memang ini karena tercantum dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, ya redaksinya demikian. Ya akan tapi memang para ulama mengatakan yang benar ya dalam riwayat Muslim itu adalah puasa dulu baru pergi haji. Baik, kemudian ya, dalam hadis ini ya tadi sudah kita jelaskan ya tentang Rasulullah menggambarkan hadis ini dengan sebuah bangunan. Maka tadi diucapkan dengan kata-kata bunya. Bunya itu dalam bahasa Arab ya. Bunya artinya dari kata bana. Bana yabni, membangun. Kalau bunya itu artinya dibangun. Al-Islam, Islam dibangun. Ya. Maka ini yang saya katakan, Islam ini memang ibarat sebuah bangunan. Ya. Ibarat sebuah bangunan. Nah, bangunan ini, sebuah bangunan biasanya pasti punya pilar atau tiang utama. Ya, jadi tentu banyak yang menopang bangunan, tembok, dinding, tapi pasti ada tiang-tiang utama yang menjadi pilar utama, menjadi penopang utama dari bangunan tersebut. Nah, apa yang tercantum dalam hadis ini itu merupakan pilar utamanya. Ya. Dari sinilah kemudian dikenal dengan istilah rukun Islam atau arkanul Islam. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa ya
Islam itu bukan cuma kelima perkara ini. Ya, ini harus dipahami dengan baik. Islam bukan cuma kelima perkara ini. Tapi kelima perkara ini merupakan rukun atau pilar utamanya. Ya, pilar utamanya. Maka disebut dengan istilah rukun Islam. Ya, dari segi bahasa rukun itu ya adalah dari bahasa Arab juga ya, ruknun. Ruknun itu kalau dari segi bahasa Arab adalah apa namanya, bagian pojok ya, bagian sudut sebuah bangunan. Biasanya bagian sudut sebuah bangunan itu tempat dimasukkan apa corannya, apalah ya, pokoknya yang jelas dia biasa menjadi bagian paling kuat dalam sebuah bangunan. Ya, nah bisa kita umpamakan bahwa rukun-rukun Islam yang disebutkan dalam hadis ini adalah bagian-bagian utama dari bangunan tersebut. Baik. Lalu bagaimana kita memahami Islam itu sendiri? Ini juga penting. Ya. Dalam kajian Islam, ya, dalam kajian Islam itu selalu akan dibahas masalah definisi. Salat definisinya apa, puasa definisinya apa, kurban definisinya apa. Dengan definisi itu kita akan memiliki persepsi yang utuh, ya, tasawur, ya, gambaran yang utuh. Ya, sebab boleh jadi nanti orang akan masuk dari definisi ini. Ya. Seperti sekarang atau kadang tidak jarang kita dengar orang mengatakan Islam tuh yang penting kita apa namanya tunduk pasrah, yang penting kita nerima. Itu kan masih sangat umum. Itu bisa diucapkan oleh siapa saja. Ya, Islam itu yang penting kita berhati bersih. Ya, itu masih sangat umum. Ya, dengan pemahaman seperti itu, ya mungkin dari siapapun orang akan bisa, oh saya juga Muslim, saya juga tunduk orangnya, gitu ya. Saya juga bersih hatinya dan semacamnya. Ya, karena itu perlu ada pendefinisian Islam yang jelas sehingga tidak gampang orang memberikan makna-makna tertentu untuk Islam. Ya, sama ya seperti kita orang misalnya mendefinisikan gajah. Ya, gajah itu karena dia buta ya, orang buta yang mendefinisikan gajah. Yang satu memegang kakinya, maka dia akan mengatakan gajah itu ibarat tiang besar yang panjang. Yang satu memegang ekornya, tidak, gajah itu justru adalah bagaikan batang yang kecil yang panjang ya, dan bergerak-gerak misalnya. Yang satu memegang telinganya, tidak, gajah adalah pipih ya, lebar, besar. Ya. Ya begitulah orang kalau hanya melihat dari satu sudut ya. Nah, boleh jadi gambaran-gambaran sebagian tadi itu dipahami oleh sebagian orang sebagai gambaran Islam. Baik. Islam itu definisinya apa? Islam itu dari segi bahasa al-istislam. Ya, sebenarnya banyak ya. Dari segi bahasa ini ada as-salmu, ada as-silmu, ada as-salam. Ya, tapi yang lebih dekat al-Islam artinya istislam. Itu dari segi bahasa. Ya. Sedangkan dari segi istilah, Islam itu adalah kullu ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqidatan wa syari'atan wa akhlaq. Semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik akidah, syariah dan akhlak. Akidah dan syariah dan akhlak. Jadi apa sih Islam? Islam itu apa yang disampaikan Rasulullah sampai kepada kita melalui para sahabat hingga para ulama, dari ulama berikutnya ke ulama berikutnya. Begitu seterusnya secara estafet sampai kepada kita. Tentang apa? Pertama masalah akidah, kedua masalah syariat, ketiga masalah akhlak. Ya, itulah Islam. Ya, itulah Islam. Jadi kalau ada orang mengaku saya berserah diri, baik, Anda percaya pada Rasulullah? Oh enggak. Anda percaya dengan syariat Rasulullah? Tidak. Akidah yang Rasulullah sampaikan beriman? Tidak. Nah, itu bukan Islam. Ya, mungkin meskipun dia mengaku berserah diri dan lain sebagainya. Ya. Mungkin ada pertanyaan, kalau begitu bagaimana dengan akidah atau syariat atau akhlak yang dibawa Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim? Kita katakan itu juga Islam. Cuma pada masanya. Adapun pada masa sekarang, syariat yang berlaku adalah syariat Rasulullah. Adapun akidah tidak ada bedanya.
Kalau akidah nggak ada bedanya. Akidah semua sama-sama beriman kepada Allah, beribadah kepadanya. Tapi syariat masing-masing Rasul biasanya ada kekhususannya. Meskipun sebagian umumnya sama. Ya, akhlak juga begitu. Ada yang sama, ada yang berbeda. Ya. Nah, sekarang ini yang berlaku adalah syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Siapapun juga tidak boleh orang mengatakan saya ikut syariat Nabi Isa. Oh, sekarang tidak bisa. Ya. Kalau mau ikut syariat Nabi Isa dulu, ya sebelum tahun ketika tahun 1, 2, 3 Masehi misalnya. Kalau sekarang udah lewat. Atau saat Nabi Isa masih hidup. Baik. Kita lanjutkan langsung saja ke bangunan-bangunan atau pilar-pilar dari bangunan Islam. Ya. Pertama adalah syahadatain. Ketika Rasulullah mengatakan bunyal Islamu ala khamsin, maka dia mengatakan syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya. Bersyahadat bahwa tiada ilah selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Ya. Ini juga sangat sering ya kita ucapkan syahadat asyhadu. Cuma bagus kalau kita pahami. Ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, apa itu maknanya? Ketika orang mengatakan asyhadu, aku berjanji, aku bersaksi. Ya, para ulama mengatakan kata-kata asyhadu itu bisa memiliki makna al-i'lan. Al-i'lan artinya apa? Mengumumkan. Makanya memang bersyahadat harus diumumkan. Ya. Paling tidak disampaikan. Kalau bisa bahkan di depan umum. Ya, ada saksi. Ada yang mengetahui. Paling tidak dia nyatakan. Ya, maka para sahabat ketika masuk Islam mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Tidak cukup hanya di dalam hati. Ya. Kenapa? Karena dengan mengumumkan ini seseorang berani menyatakan sikapnya. Ya, berani menyatakan jati dirinya. Ya, maka seorang muslim harusnya nggak boleh merasa minder, nggak boleh merasa malu dengan keislamannya. Ya kalaulah kita sekarang sudah memang sejak lahir sebagai seorang muslim, ya paling tidak kita menyatakan itu dalam sikap kita, dalam perbuatan. Oh, saya muslim. Ada orang mengajak kita makan makanan haram, oh saya muslim. Mengajak kita perbuatan-perbuatan maksiat, oh saya muslim. Begitulah seorang muslim hendaknya diajarkan untuk sejak awal ya berani menyatakan sikapnya bahwa saya muslim. Ya, insya Allah penghormatan dan apresiasi seseorang itu akan seiring dengan pernyataan sikap kita. Ya, ini kadang-kadang memang dalam pergaulan seringkali orang ya merasa sungkan. Ya, ada orang yang sungkan ketika diajak maksiat nggak enak lalu dia ikut. Akhirnya orang akan terus ajak. Tapi kalau sejak awal dia nyatakan oh enggak, ini nggak bisa saya ikuti, maka orang-orang pun akan akan menyesuaikan dengan sikap kita, ya, dengan sikap kita. Kemudian ketika orang mengatakan asyhadu, pada hakikatnya dia sedang berjanji. Asyhadu, aku berjanji. Ya, berjanji bahwa menjadi seorang muslim, menjadi orang yang beriman, ya, janji. Artinya ada sesuatu yang harus dia laksanakan dan dia tunaikan. Ya. Kemudian al-mitsaq, ya. Kalimat asyhadu itu maksudnya juga bertransaksi. Orang yang ketika bersyahadat itu bertransaksi dengan siapa? Kepada Allah. Ya, kepada Allah. Ketika dia sudah menyatakan asyhadu, berarti dia sudah punya hubungan, ya, kesepakatan. Apa kesepakatannya? Kita siap beribadah kepada Allah. Allah siap memberikan balasan, ya, perlindungan dari siksa neraka. Mitsaq. Ya, al-mitsaq. Makanya harus ada syahadat. Ya, maka sering ditanyakan itu banyak orang baik kok, orang yang nggak bersyahadat tapi dia baik. Nah, dia belum punya transaksi kepada Allah. Walau dia baik, walau dia sedekah membantu orang, di sisi Allah tidak dicatat. Kenapa? Nggak ada transaksinya. Nggak ada transaksinya. Ada orang ya datang kepada kita bawa sekarung beras. Yang satu datang setelah ada transaksi bahwa kita beli sekarung beras, maka kita harus bayar. Ada orang bawa sekarung beras ke rumah kita nggak pernah bilang beli, nggak pernah, dia datang aja.
Ya. Lalu di lain waktu dia minta mana uangnya. Loh, saya nggak bisa memberi. Kenapa? Karena sebelumnya nggak ada kesepakatan. Nggak ada kesepakatan. Ya. Ketika kita menyatakan syahadatain, kita sedang bertransaksi. Ya, makanya dalam sebuah hadis sering disebutkan, ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Ya. Apa hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hambanya terhadap Allah. Ini gambaran dari sebuahnya transaksi. Fa inna haqqallahi 'alal ibad an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang menjadi kewajiban hamba adalah beribadah dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Wa haqqul ibad 'ala Allah azza wa jalla alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Ya, hak Allah, hak hamba yang menjadi kewajiban Allah adalah tidak mengazab siapapun yang tidak menyekutukan. Ya, baik, rekan-rekan sekalian, syahadatain ini disebut oleh para ulama sebagai khulasah ta'alimil Islam. Ya, syahadat adalah kesimpulan dari ajaran Islam. Ya, jadi orang kalau pengen tahu ajaran Islam yang sederhana, kalau dia paham syahadatain cukup sudah. Ya, kesimpulan dari ajaran, konklusi dari ajaran Islam itu terdapat dalam syahadatain. Ya, cuma masalahnya kita dari kecil baca syahadatain, cuma seringkali pemahaman terhadap syahadatain ya, masih jauh. Ya. Buktinya apa? Orang ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, namun sikap, keyakinan, perilakunya kadang-kadang tidak mencerminkan hal yang sama. Ya, hal yang sama. Baik, coba kita lihat. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Ya. Maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan hak selain Allah. Atau juga para ulama sebutkan ifradullah fil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya. Maka sebenarnya kalau kita lihat sekarang ya yang sedang ramai ya, sesungguhnya yang benar-benar ya mewakili sila pertama dari dasar negara kita Pancasila itu ya Islam. Ketuhanan yang Maha Esa itu sesungguhnya adalah nilai yang sangat kuat dijiwai oleh akidah Muslim, yaitu tauhid. Tauhid. Bahkan dalam kajian tauhid yang lebih mendalam, ya Allah jangankan diduakan ya, disifati dengan sifat-sifat yang sama dengan makhluk saja tidak dibenarkan. Ya, apalagi kalau sampai disembah dengan diduakan dan lain sebagainya. Artinya kalimat tauhid ini ya, mengandung dua makna dasar. Pertama apa? Harus beribadah kepada Allah. Yang kedua, tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Jadi ingat ya, kalimat tauhid ini. Ya, dia bukan sekedar kalimat tauhid ya. Saya ingatkan, bukan sekedar kita percaya ada Allah. Bukan sekedar kita meyakini adanya Allah. Ingat ya, bukan sekedar, bukan berarti kita nggak boleh meyakini. Karena memang adanya Allah bagian dari tauhid yang juga sangat mendasar. Cuma, itu sebenarnya bukan perkara yang urgent. Kenapa? Karena percaya adanya Allah sebenarnya bagian dari fitrah manusia. Yang paling penting itu adalah beribadah kepada Allah atau tidak. Itu yang penting. Ya. Sekedar percaya Allah ada tapi tidak mau beribadah, ya, itu bukan tauhid. Bukan tauhid. Orang-orang kafir Quraisy percaya adanya Allah, tapi nggak mau beribadah atau beribadah kepada selain Allah. Nah, poin yang kedua. Ya. Oke, dia sudah beribadah kepada Allah, tapi masih beribadah kepada selain Allah, itu juga bukan tauhid. Berarti ada dua penekanan, harus beribadah. Ya, bertauhid, beriman kepada Allah, substansinya adalah beribadah. Sebab sekarang ini banyak orang berbicara tentang tauhid, tentang iman kepada Allah, ya, tapi kering dari mana ibadah, sekedar percaya saja. Nah, itu bukan tauhid. Itu bukan tauhid. Tauhid itu kita tunduk patuh kepada syariat dan ketentuan Allah. Nah, itulah yang disebut dengan ibadah. Dan itu harus murni kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Ya. Ini perkara mendasar ya, dalam masalah tauhid atau kalimat tauhid. Dan inilah yang
menjadi dakwah semua rasul. Jadi sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, seterusnya, Nabi Ismail, Nabi Ishak dan seterusnya, ya, tema utama dakwanya apa? La ilaha illa ana fa'buduni. Kalau lihat di surat Anbiya, ya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana, kata Allah. Ya, tidak ada Tuhan yang disembah selain aku, fa'budun. Lihat, ini sebenarnya penerjemahan yang sederhana dari kalimat la ilaha illallah, yaitu tiada Tuhan yang disembah selain aku, maka kalian harus menyembah aku. Harus menyembah aku. Dalam surat An-Nahl ayat 36 juga lebih jelas lagi penafsiran atau penjelasannya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Apa misi mereka? Ani'budullah. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Wajtanibut taghut. Dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Nah, ini inti dari la ilaha illallah. Ya. Baik, yang kedua, bagian dari syahadatnya Muhammadur Rasulullah. Nah, yang jadi permasalahan adalah Allah telah perintahkan kita beribadah dan kita sudah siap. Oh, oke, baik ya Allah, saya mau beribadah. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana ibadahnya? Bagaimana petunjuknya? Apa contohnya? Apa panduannya? Nah, panduannya ada dalam bagian kedua syahadatain. Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kalau tadi asyhadu alla ilaha illallah itu bermakna tauhid, maka wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bermakna ittiba. Ittiba apa artinya? Siap mengikuti panduan, arahan, bimbingan, teladan, contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana kita beribadah? Ya, kita lihat apa petunjuk Rasulullah dalam ibadah. Ya, dalam ibadah. Ya, ya, tentu saja kita nggak bertemu Rasulullah langsung, nggak mendengar langsung. Ya, maka kita ikuti rangkaian, ya, silsilah yang mengantarkan kita kepada Rasulullah. Lewat siapa? Lewat para ulama. Dari ulama ke ulama ke ulama ke ulama sampai tabi'in sampai tabi'in sampai sahabat sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada silsilah yang sudah terjaga, ya, dan dijaga oleh Allah hingga sampai ke kita, sehingga ajaran yang Rasulullah bawa, ya, dipahami, disimpulkan, disederhanakan, dan kemudian dapat kita kenal sebagaimana yang kita kenal sekarang. Maka insya Allah, ya, walaupun mungkin kita tidak pungkiri ada perbedaan sedikit di sana sini, itu juga masih ada ruang lingkup dan ruang di mana kita boleh memahami, ya. Tapi secara garis besar panduan ibadah dalam Islam itu sama di mana saja. Ya. Sholat 5 waktu nyaris atau enggak, saya nggak berani nggak mengatakan nyaris, ya. Dimanapun sama. Sholat 5 waktu. Ya. Garis besarnya. Sholat subuh 2 rakaat, nggak ada sholat subuh 3 rakaat. Ya. Baca Al-Fatihah, ruku, sujud, ya, tidal, sujud lagi, duduk, sujud lagi, itu nggak ada bedanya. Ya. Nggak ada bedanya. Puasa sama, semua di mana-mana puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nggak ada yang puasa dari jam 3 malam sampai jam 7 malam atau sampai waktu Isya, tidak ada. Kenapa? Panduannya sama. Panduannya sama. Gitu ya. Jadi ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan sekedar kita mengakui Nabi Muhammad Rasul kita, ya, tapi kita pun mengakui atau siap punya komitmen, punya konsekuensi mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dari sinilah kemudian kita dapat memahami bahwa syahadatain tadi disebut oleh para ulama sebagai khulasah, kesimpulan dari ajaran Islam. Baik, kita lanjut pada rukun Islam yang kedua. Rukunnya adalah sholat. Ya, maka hendaknya kita perhatikan ini, ya. Rukun kedua kita yaitu ibadah sholat. Ibadah yang paling mulia, ya, dan boleh dikatakan inilah bukti utama atas pengakuan keimanan kita.
dia menjadi rukun yang kedua setelah syahadatain, di mana kita menyatakan keimanan kita. Langsung setelah itu sholat. Seakan ini memberikan isyarat, ya, sebagai bukti awal Anda beriman itu apa? Ya sholat. Ya, makanya ibadah sholat ini kalau ditinggalkan, wah nggak main-main. Ya, para sahabat banyak menyatakan dapat menyebabkan kekufuran orang kalau tidak sholat. Dapat menyebabkan kekufuran. Meskipun ada beberapa pandangan para ulama, tapi setidaknya bagi kita ini harus menjadi bahan perhatian. Ya. Kita boleh mengejar studi, boleh mengejar karir, boleh berbagai macam bidang kita geluti, tapi sholat tetap sholat. Ya. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini selagi dia sadar, ya, selagi dia waras, yang bebas dari kewajiban sholat. Kecuali wanita ya kalau datang bulan. Selain itu tidak ada. Walau dia sakit, walau dia sibuk sebagai kepala negara, bahkan walau dia di medan pertempuran, tetap sholat. Ya, maka harus kita ingatkan diri kita ya tentang kewajiban sholat ini. Yang patokan-patokan dan panduannya sudah jelas ya, diajarkan baik dalam Al-Quran dan lebih rinci dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan sholat adalah barometer amal kita. Ya, barometer amal kita. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan nanti di hari kiamat yang paling pertama dihisab adalah sholat. Ya. Jika sholatnya bagus, pertanda yang lainnya bagus. Jika sholatnya buruk, pertanda yang lainnya buruk. Baik. Nah, ini juga hadis-hadis yang menyatakan ancaman bagi orang yang tidak sholat dapat menyebabkan kekufuran. Ya. Ya, sehingga memang ancamannya cukup keras. Tapi tentu bukan cuma kita lihat bahwa sholat itu sebagai kewajiban. Ya. Kita juga harus melihat betapa sholat itu juga memiliki peran dan pengaruh positif dalam kehidupan. Ya, sholat mengajarkan kita untuk selalu bersuci. Sholat mengajarkan kita untuk disiplin. Sholat mengajarkan kita untuk menghormati waktu. Sholat mengajarkan kita untuk kontemplasi. Ya, untuk meninggalkan sejenak segala hiruk pikuk kehidupan. Ya, kita kadang-kadang kalau sudah terdesak, tertekan, itu kadang-kadang kondisi tidak stabil. Makanya Rasulullah itu kalau lagi menghadapi masa genting, beliau sholat. Ya, ini beda dengan kita. Kita kalau lagi genting, lagi lupa sholat. Ya, Rasulullah tidak. Ya. Baik, ini ada perdebatan para ulama ya. Hukum meninggalkan sholat, ya memang kalau lihat jumhur ulama tidak kafir ya. Ada kalau dalam mazhab Hambali kafir, murtad itu orang kalau nggak sholat. Tapi walaupun mengatakan tidak kafir, para ulama sangat keras ya sangat keras sikapnya. Orang yang tidak sholat dalam mazhab Maliki dan Syafi'i tidak kafir, tapi diperintahkan bertaubat. Jika tidak, dihukum mati sebagai mukmin, bukan sebagai kafir. Dalam mazhab Hanafi tidak kafir, tapi dia harus dipenjara hingga sholat. Jadi berat, ya, berat. Ya, maka penting bagi kita untuk punya komitmen kuat ya. Untuk tidak meninggalkan sholat. Kalau ada perkara, perbuatan, agenda yang menyebabkan kita tidak dapat sholat, maka harus punya sikap yang kuat untuk mengambil sikap. Ya, ada pekerjaan misal, membuat dia tidak bisa sholat, wah itu nggak bisa, ditolerir. Waduh, nanti gimana? Tinggalkan pekerjaan itu, cari, insya Allah ganti yang lebih baik. Ya, ada orang yang juga pernah datang ke saya minta, kok saya nggak bisa sholat, wajikan begini. Sudah, nggak usah terlalu banyak tanya. Anda harus sudah memikirkan segera bagaimana meninggalkan tempat tersebut agar Anda bisa sholat. Baik, kemudian zakat. Zakat ini unik. Zakat ini dalam Al-Quran disandingkan dengan sholat sebanyak 82 kali. Jadi wa aqimus shalah wa atuz zakah alladzina yuqimuna shalah wa yutuna zakah. Itu sering disandingkan dalam Al-Quran 82 kali. Apa maknanya? Betapa tingginya dan besarnya kedudukan zakat ya, seiring dengan besarnya kedudukan sholat. Meskipun memang jelas lebih tinggi sholat, tapi zakat ini menjadi terbawa kedudukannya karena sering disandingkan dengan sholat. Ya, maksudnya apa? Ya, kalau orang sudah punya kepedulian tinggi terhadap sholat, maka setidaknya kepedulian yang sama atau perhatian yang sama dia berikan kepada zakat. Ya. Sebab kadang ada orang yang Masya Allah sholatnya rajin. Ya, tapi masalah zakat ya, kadang masih terbengkalai. Ya. Ya, sebagian karena kadang nggak paham.
teknisnya, pengamalannya. Sebagian karena memang ya bawaannya pelit lah kalau udah urusan harta. Ya, padahal zakat pun nggak banyak. Ini soal mentalitas, ya, bahkan juga soal kebiasaan. Harusnya seseorang peduli. Ya, memang masalahnya zakat ini kalau pada zaman sekarang tidak ada tuntutan-tuntutan secara hukum dan fisik. Ya, kalau orang nggak bayar pajak, oh dia takut. Bahkan ada tagihan, bakal ada konsekuensi. Kalau nggak bayar zakat, ya, dia nggak takut. Ya, nggak takut. Ya, nggak ada yang nagih, nggak ada yang maksain. Padahal kalau zaman Rasulullah tidak. Zaman Rasulullah itu para sahabat kalau udah musim zakat diutus oleh Rasulullah ke berbagai daerah untuk menghitung. Jadi mereka sendiri yang menghitung. Dihitung nih zakatnya sekian nih, kalau pertanian begini, kalau peternakan begini zakatnya sekian. Mereka hitung, mereka tetapkan jumlahnya, mereka ambil sebagai zakat. Jadi punya kekuatan hukum. Makanya pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau dengan tegas memerangi sebagian rakyatnya yang kompak, ya, yang bersekongkol untuk tidak membayar zakat. Bahkan dia gambarkan atau dia ucapkan dengan ucapan yang sangat tegas, ya, wallahi katanya, lauqatilanna man farraqa baina shalah wa zakat. Aku akan perangi orang yang ingin memisahkan antara sholat dan zakat. Ini sebuah gambaran yang menjelaskan tentang pentingnya berzakat. Maka kita ingatkan diri kita, kalaupun sekarang mungkin kita masih study atau masih meniti karir, masih belum memiliki kemapanan ekonomi, maka kita ingatkan, jika suatu saat Allah berikan kita rizki yang cukup, rizki yang ekonomi yang mapan, ya kita punya simpanan-simpanan yang seseorang sudah wajib mengeluarkan zakat, harus dikeluarkan, walau nggak ada yang menagih, walau nggak ada konsekuensi hukum. Ya, kita langsung yang harus merasa. Ketimbang ditagih di akhirat, ya, ketimbang dituntut di akhirat. Sebab dalam satu riwayat, ya, orang akan disiksa dengan ular yang besar, maka dikatakan, aku adalah hartamu yang tidak kamu zakatkan. Ya, bahkan dalam satu hadis, ya, harta yang tidak dizakatkan akan dijadikan sebagai lempengan besi lalu dibakar dia panas neraka, lalu ditempelkan di punggungnya. Sebuah gambaran yang seharusnya kita, ya, apa istilahnya, waspada. Baik, kemudian apa lagi? Puasa. Puasa sudah kita sering ya kita bahas kemarin juga Ramadan. Ya, dia adalah masalah mengendalikan diri, masalah menahan hawa nafsu. Ya, maka memang maknanya al-imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Maka substansi puasa adalah pengendalian diri. Meninggalkan apa yang Allah larang serta tidak bergantung kepada dunia. Yaitu inti dari puasa. Ya, inti dari puasa. Adapun perkara-perkara fikihnya sudah sering kita bahas. Ya, tapi substansi ini pun nggak boleh ketinggalan. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, man lam yada' qaula zur wal amal bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syaraba. Yang tidak dapat meninggalkan ucapan dusta, perbuatan maksiat, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minuman. Baik. Kemudian apa lagi? Haji. Haji ini ibadah besar, ya, kalau bahasa kita ibadah yang sangat kolosal. Meskipun tahun ini ya qadarullah, ya Allah takdirkan pelaksanaan haji tertunda, khususnya bagi yang berada di luar Saudi, ya, akan tapi dia merupakan ibadah yang sangat agung, ya, ibadah yang sangat luar biasa, ibadah yang menggambarkan universalitas Islam, ya, alamiyatul Islam. Ya, Islam itu memang ya maaf ya, bukan agama lokal. Islam itu memang agama yang alami, agama yang universal. Ya, maka unik haji ini, ya. Bagaimana seorang muslim dari pedesaan, boleh jadi dia belum pernah ke kota, belum jadi dia belum pernah ke negara tetangga, tapi dia harus sudah terbang melewati berbagai negara, ya, untuk bertemu dengan saudara-saudaranya dari berbagai negara lainnya. Ya, maka luar biasa haji. Maka layak kalau kita mampu menangkap substansinya. Apa substansinya haji? Pengokohan tauhid. Jadi jangan salah. Haji itu punya nilai tauhid yang sangat agung. Makanya kalimat talbiyah itu kalimat tauhid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu sedikit pun padamu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Nah, karena pada masa Rasulullah ibadah haji itu baru dilaksanakan bagian akhir. Setelah apa? Setelah kemusyrikan berhala-berhala di Mekah disingkirkan total.
baru Rasulullah melaksanakan ibadah haji. Baru Rasulullah melaksanakan ibadah haji. Bahkan ibadah haji itu, syariat haji itu dikatakan turun pada tahun 9 Hijriah. Tapi pada tahun 9 Hijriah Rasulullah nggak langsung hijrah. Nggak langsung haji. Rasulullah utus Abu Bakar, Ali dan sebagainya pergi haji untuk membersihkan ya segala bekas-bekas jahiliyah yang masih ada di Mekah. Dilihatkan masih ada beberapa patung yang ada dan lain sebagainya, atau juga masih ada orang-orang musyrikin jahiliyah yang melakukan ibadah haji. Baru setelah itu semua bersih, Rasulullah berangkat tahun 10 Hijriahnya. Akhir kehidupan beliau. Substansi haji apalagi? Pengorbanan dan totalitas. Pengorbanan dan totalitas. Rendah hati. Tidak bergantung pada dunia dan universalitas Islam. Nah, rekan-rekan sekalian, inilah ya bangunan Islam yang Rasulullah katakan, ya, yang Rasulullah SAW katakan sebagai bunyal Islamu ala khamsin. Yang kalau dirangkum, ya, dimensi rukun Islam itu, adalah pertama akidah dan syariat. Islam, akidah dan syariat. Islam, amal hati maupun anggota badan. Jadi orang nggak bisa mengatakan saya yang penting hatinya, masalah zahir tidak peduli, tidak, nggak bisa. Hati penting, tapi amalan zahir, sholat, puasa, haji, berkurban, menutup aurat, bersedekah itu juga diperintahkan. Meskipun memang nggak boleh dibalik, ya. Yang penting orang beramal tapi hatinya rusak, hatinya sakit. Nah itu juga nggak boleh. Jadi amal hati dan amal anggota badan. Islam punya nilai vertikal kepada Allah, ya, nilai vertikal hubungan baik pada Allah, tapi juga punya nilai horizontal, ya, hubungan baik kepada sama dengan zakatnya, dengan puasanya, ya, dan semacamnya. Ya, jadi Islam tidak hanya melulu vertikal, tapi juga ada sisi atau nilai horizontal. Islam adalah ajaran yang sifatnya individu, tapi juga punya nilai sosial. Nah, orang Muslim harus punya kualitas individu yang baik, tapi juga kualitas sosial yang baik. Jangan dibenturkan. Kadang ada orang memang dia bagus ya secara individual, masya Allah ibadahnya, tapi interaksi sosialnya lemah, minim, bahkan kadang-kadang negatif. Nah, ini tidak kita harapkan. Kebalikannya, ada orang yang secara sosial masya Allah bergaul, akrab, berkomunikasi, bahkan saling bantu, ya. Tapi kualitas individu vertikalnya itu lemah. Ya, ini tidak semestinya terjadi dan tidak harus dibenturkan. Kedua-duanya bisa berjalan seiring, bahkan saling melengkapi. Islam punya aspek zahir dan batin. Tadi ya sudah ada ininya. Jasadiah maupun maliyah. Islam adalah agama yang memperhatikan bagaimana amal jasad, tapi juga amal harta. Ya, dua dari rukun Islam menuntut adanya kemapanan maliyah. Ya, zakat, pergi haji menuntut adanya kemapanan maliyah. Bahkan sholat, puasa butuh harta. Ya, kita untuk puasa, sahur, buka, kalau nggak ada harta memang. Ya. Jadi jangan sampai orang memahami Islam itu jangan nyari harta. Nggak boleh nyari harta, nggak boleh cinta harta, dan itu tidak. Ya. Harusnya ada pemahaman yang utuh soal ini. Bukan masalah banyak tidaknya harta, tapi masalah untuk apa harta itu kita gunakan. Islam punya nilai lokal. Ya. Kita nggak boleh abai dengan masalah-masalah lokal, masalah-masalah sekitar, ya. Masalah-masalah negeri kita. Ya. Tetap kita punya kepedulian, tapi juga kita punya wawasan internasional. Ya, kita punya saudara-saudara kita sama Muslim. Bahkan bukan hanya sama Muslim, ya, kita harus punya juga peran-peran kemanusiaan secara umum tanpa melihat suku bangsa, ras, agama dan lain sebagainya. Ya, kita harusnya punya peran, ya, untuk memberikan nilai-nilai yang baik dan positif dalam kehidupan manusia. Baik, rekan-rekan sekalian, itu kurang lebih ya gambaran tentang bangunan Islam, ya, yang setidaknya dari sini kita sudah memiliki pemahaman yang utuh tentang pilar utama yang seharusnya kita miliki. Ya, jadi jangan sampai kita berbicara ke sana kemari tentang Islam, ya ternyata pilar utamanya kita tidak punya komitmen. Ya ini repot, ya. Tidak bisa seperti itu. Ya. Pilar utamanya harus kita perkuat. Dari situ nanti kita bisa
membuat bangunan Islam lebih indah, lebih megah, dan lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Rekan-rekan sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Ya, kalau memang ada yang mau dibicarakan, silakan. Dari saya cukup mendahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir Ustaz atas pemaparan materinya. Semoga dengan pemaparan materi tadi membuat kita lebih sempurna dalam memahami Islam dan juga dengan cara kita berislam. Baik teman-teman semua, selanjutnya sesi tanya jawab. Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan kepada Ustadz Haidir bisa membuka mic-nya dan mengajukan pertanyaannya. Mungkin agar lebih teratur teman-teman sebelum berbicara bisa menyampaikan dulu di chat namanya dan di MC persilahkan. Baik, silakan teman-teman. Oke, mungkin belum ada yang bertanya ya. Kalau belum ada yang bertanya, Ustadz dari MC izin bertanya Ustadz. Silakan. Ya, izin bertanya Ustadz. Bagaimana tanggapan Ustadz untuk seseorang yang memahami Islam itu merasa cukup ketika sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, Ustadz? Bagaimana tanggapan Ustadz? Apakah hal yang seperti itu benar atau salah? Dan, gimana maaf, ulang lagi maaf. Saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Ustadz kepada seseorang yang merasa cukup jika dia hanya sekedar menjalankan yang rukun-rukun saja Ustadz, seperti syahadat, sholat, dan juga zakat dan puasa, dan juga haji. Nah, apakah yang seperti itu dibenarkan atau tidak apa-apa Ustadz? Dan bagaimana jika kita mempunyai teman yang seperti itu Ustadz? Demikian pertanyaan saya. Baik, ini sebenarnya nanti ada jawabannya. Ada hadis yang mungkin kurang lebih seperti ini pertanyaannya. Jadi ada sahabat nanti datang, ya Rasulullah, kalau saya menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, menunaikan kewajiban, dan saya tidak menambah lebih dari itu, apakah saya masuk surga? Masuk surga. Ya. Artinya, kalau dia melakukan kewajiban yang dasar, sudah cukup, begitu ya, dan dia tidak tambah, yang penting juga dia meninggalkan yang haram. Jangan sampai pemahamannya yang penting saya udah sholat, tapi yang maksiat kemungkaran dia lakukan juga, itu bukan itu maknanya. Ya. Tapi yang dimaksud adalah dia cukup dengan melakukan perkara yang wajib, ya, tidak sampai melakukan yang perkara yang sunnah, tapi dia meninggalkan yang haram, begitu ya. Adkhulul jannah, katanya dia nanya. Ya, kata Rasulullah, ya, masuk surga. Ya, artinya apa? Artinya kalau seorang membatasi yang wajib cukup. Cuma memang ya permasalahan kita bukan seperti itu. Itu layak ya. Jangan sampai kita juga mengatakan orang yang melakukan sunnah kemudian percuma, kemudian nggak masuk surga, tidak. Ya, sebab dalam satu hadis juga bahkan Allah berfirman ya, ma taqarraba abdi ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Ya. Tidak ada taqarrub dari hambaku yang paling aku cintai selain taqarrub yang berupa kewajiban yang aku wajibkan. Ya, jadi tidak masalah. Cuma memang ya bukan, kalau kita lihat contoh Rasulullah, para sahabat, salafus soleh, ya mereka tidak merasa cukup dengan perkara yang wajib. Kenapa? Karena pasti kita banyak lalai, banyak kurang, banyak khilaf, banyak tergelincir. Sementara perkara-perkara sunnah itu diantara fungsinya adalah dapat menambal, menutup kekurangan dari perkara yang wajib. Atau juga dapat membantu kita menambah mizan dan timbangan kita ketika kita tergelincir, ketika kita khilaf, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau dikatakan, ya tidak mengapa, bagus. Ya, cuma sekali lagi, contoh yang Rasulullah berikan, yang diberikan salafus soleh adalah bersemangat. Bukan hanya yang wajib, tapi juga yang sunnah. Ya, wallahu a'lam. Jazakallah atas jawabannya Ustaz. Izin membacakan pertanyaan selanjutnya dari saudara Jihad Amru. Assalamualaikum Ustaz, ingin bertanya terkait dengan sholat.
sebagaimana kita mengetahui bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, lalu kenapa ada orang yang rajin sholat tetapi masih melakukan perbuatan maksiat? Demikian pertanyaannya, Ustaz. Ulang lagi coba. Pertanyaannya, kan sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Lalu kenapa masih ada orang yang rajin sholat tapi masih suka melakukan maksiat? Ya, ini memang jelas ya ayatnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Para ulama banyak menyebutkan ya, dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, sholat itu diucapkan atau dinyatakan dalam bentuk iqamah, menegakkan. Ya. Alladzina yuqimuna shalah, ya. Atau tadi dalam hadis ini ya, iqamis shalah, menegakkan. Ya, para ulama menyebutkan kata-kata menegakkan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sholat bukan sekedar dilakukan, ya, tapi dilakukan tentu memenuhi standar-standar dasar, memenuhi syarat rukunnya, memenuhi adab-adabnya, memenuhi substansi-substansinya, begitu ya, substansi-substansinya. Ya, artinya kalau seseorang melakukan sholat dengan sadar, dengan penghambaan yang tulus kepada Allah, menghadirkan kebesaran Allah, rindu bertemu dengan Allah, begitu ya, beriman dan meyakini serta tunduk kepada ketentuan Allah. Ya, saya yakin atau kita insya Allah dapat mengambil kesimpulan orang seperti itu nggak gampang berbuat maksiat. Ya, tidak gampang berbuat maksiat. Ya, artinya apa? Dia sudah hadir dirinya kebesaran Allah, ya, sehingga itu membekas dan memberikan pengaruh dalam kehidupan. Ya. Artinya apa? Kalau ada orang gampang masih bermaksiat walau dia sholat, ya artinya memang masih belum ada effort yang kuat dari sholatnya untuk menghadirkan bagaimana dirinya ini selalu terkait kepada Allah, ingat kepada Allah, membesarkan Allah, dan semacam. Begitu ya. Makanya frekuensi sholat itu cukup padat sebenarnya. Kalau kita perhatikan, kalau seandainya kita laksanakan semua sholat ini dengan segala makna yang dalam, itu nyaris dalam 2-3 jam seseorang sholat. Ya. Kita bangun dari dari subuh, ya, jam berapa? Mungkin jam, ya, kalau sebelum subuh kita bangun jam 4, setengah 5, begitu ya, sholatlah kita tahajud, ya misalnya, tambah lagi sholat subuh, ya, 2 rakaat qobliyah, 2 rakaat sholat subuh, ya, udah selesai. Nanti ketemu waktu duha jam 8, jam 9, sholat lagi kita. Ketemu waktu zuhur, sholat lagi kita. Ketemu waktu asar, sholat lagi. Waktu maghrib, sholat. Waktu isya, sholat lagi. Ya, malam nanti mungkin mau tidur, sholat lagi. Ya, jadi frekuensi sholat begitu sering, ya. Seharusnya itu memberikan athar dan pengaruh tentang betapa besarnya kedudukan Allah dalam diri. Nah, ini memang penting selalu menghidupkan makna sholat dalam diri kita. Ya, bahwa ketika kita sholat, kita menghadap Allah, kita munajat pada Allah, kita begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mestinya selalu hadir zikrullah. Ya, zikrullah. Nah, ini yang kadang-kadang memang nggak hadir. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, apa ya, terkait dengan ayat tersebut, ya, bisa ada yang buka, coba ininya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa ayat sesudahnya? Siapa yang hafal? Ada yang hafiz Quran di sini? Apa ayat sesudah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Ayat sesudahnya adalah wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Coba lihat surat Al-Ankabut, ayat 45. Wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat. Lihat bagaimana Allah katakan tegakkan sholat. Ya. Kemudian Allah katakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi ada yang lebih besar lagi dari itu nilainya. Apa? Wala dzikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itu lebih besar lagi
nilai yang dihasilkan dari sholat. Sebab orang kalau sudah zikrullah, ya mestinya tidak gampang atau dengan sendirinya akan menghalanginya dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Zikrullah di sini maksudnya bagaimana hadir dalam dirinya selalu ingat kepada Allah. Mau berbuat ini, ingat pada Allah. Allah melarang. Allah tidak ridho, malu sama Allah. Ini tidak akan terlaksana. Ya, tapi orang dia sholat, lalu dia merasa ringan, ini memang belum hadir zikrullah. Ya, belum hadir zikrullah dalam dirinya. Ya, jadi memang ibadah itu secara keseluruhan bukanlah ibadah yang berdiri sendiri, tapi ibadah yang seharusnya memiliki pengaruh, ya, memiliki efek, memiliki substansi yang tadi kita baca ya, puasa substansinya, haji. Kalau itu kehilangan substansi, maka nilainya akan hilang. Makanya Rasulullah katakan orang yang nggak bisa menahan maksiat, Allah nggak butuh, dia lapar dan dahaga, ya, dan dahaga. Ya. Dan memang substansi sholat adalah zikrullah. Dalam ayat yang lain Allah katakan wa aqimis sholata lidzikri, ya. Aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat untuk mengingat. Ya. Begitu ya, wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz atas pertanyaannya. Ya boleh teman-teman kalau ada pertanyaan, kita masih ada waktu. Boleh disampaikan lewat chat juga pertanyaannya. Ya, baik Ustaz, ada titipan pertanyaan. Pertanyaannya, apakah seseorang yang sudah berislam sejak dia lahir perlu mengkarkan syahadatnya Ustaz? Seperti definisi syahadat tadi, pengumuman. Enggak. Kalau orang sudah lahir sebagai muslim atau lahir dari orang tua yang muslim, dia tidak perlu ikrar syahadat lagi. Dan toh juga dalam kehidupannya kalau dia amalkan Islam, pasti dia akan selalu bersyahadat. Dan juga memang seorang yang lahir itu dia muslim. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kecuali kalau terbukti dia memang sudah ya memiliki keyakinan lain, ya, agama lain atau keyakinan lain, maka dia harus menyatakan atau mengikrarkan syahadat lain. Tapi kalau sejak kecil, sejak lahir, dia lahir dari orang tua muslim dan dia dibina dengan pemahaman dan pengamalan Islam, maka dia nggak perlu berikrar lagi. Para sahabat yang lahir dari sahabat yang muslim, nggak ada mereka bersyahadat lagi. Ya, tapi yang memang sebelumnya masuk dalam kategori musyrik segala macam, mereka bersyahadat. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari saudara Muhammad Fikri. Assalamualaikum Ustaz, adakah anjuran kita untuk memperbaharui keislaman kita? Demikian pertanyaannya Ustaz. Ya, di antara yang sering diungkapkan oleh para sahabat adalah hayya bina najlis nu'min sa'ah. Ya, ini sebagai bagian dari upaya untuk menyegarkan, ya. Mari kita duduk bersama-sama untuk beriman sejenak. Sejenak ini maksud beriman di sini maksudnya menyegarkan lagi keimanan kita, apakah dengan zikrullah, apakah dengan saling menasehati dan seterusnya. Ya, atau juga dalam dalam satu ungkapan Rasulullah mengatakan jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Yang paling dekat adalah dengan
mendekatkan atau menumbuhkan pemahaman kita terhadap Islam dan keimanan kita. Yang paling dekat lagi-lagi adalah talabul ilmi atau hadir dalam majlis-majlis zikir yang di dalamnya ada ajakan, anjuran ya untuk mengingat Allah, untuk dekat kepada Allah dan semacamnya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi. Oh, ada ini. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, saya pengen tahu dong ibadah haji itu gimana, atau ibadah haji secara umum rangkaiannya bagaimana ya Ustadz? Mungkin bisa ibadah hati secara singkat. Jazakallah. Apa ibadah hati? Haji, ibadah haji. Ini kayaknya butuh pertemuan khusus ya, karena ibadah haji lumayan panjang ininya ya, gambarannya. Tapi kalaupun saya ingin jelaskan, ibadah haji itu rukunnya 4 ya atau 5 ya, ihram, kemudian tawaf, sa'i, wukuf di Arafah ya, 4 berarti ya, wukuf di Arafah. Yang lainnya wajib ya, ada rukun, ada wajib sebenarnya sa'i. Ibadah haji itu, kalau wajibnya seperti mabit di Mina, melontar jumroh, ya sa'i, melontar jumroh, mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, ya ada beberapa perbuatan yang lain. Ya, jadi kalau mau disebutkan ibadah haji itu diawali dari tanggal 8 Hijriah, 8 Dzulhijjah, jamaah haji ihram, lalu sunnahnya sih ke Arafah, tanggal 9-nya wukuf di Arafah, ya. Kemudian malam tanggal 10 berangkat ke Muzdalifah, tanggal 10 melontar jumroh, begitu ya. Kemudian tahallul, ya cukur rambut lah jenisnya, kemudian ganti pakaian ihram. Nanti tanggal 10-nya melontar ya, kemudian tanggal 11, malam tanggal 11 mabit di Mina, tanggal 11-nya melontar, mabit lagi, melontar lagi, ya. Kemudian nanti ada tawaf ifadah, itu bisa dilakukan antara tanggal 10 sampai tanggal 13 atau sesudahnya. Tawaf ifadah dan sa'i. Ya, kalau mau diringkas kayak gitu ya, tapi pelaksanaannya memang cukup detail juga. Ya. Itu mungkin bisa nanti ya, penjelasannya bisa dalam satu sesi pertemuan. Wallahu a'lam. Baik, ya pertanyaan terakhir Ustadz, apakah ada buku yang Ustadz rekomendasikan untuk kita mempelajari rukun Islam lebih dalam Ustadz? Mempelajari rukun Islam. Maaf kurang tapi dengar saya. Rekomendasi buku untuk mempelajari rukun Islam lebih dalam. Rekomendasi buku untuk mempelajari rukun Islam ya lebih dalam. Sebenarnya sudah penjabarannya biasanya sudah terpecah-pecah dalam pembahasan tersendiri ya. Kalau misalnya pembahasan syahadatain itu tentu saja kitab-kitab yang berbicara tentang tauhid, ya berbicara tentang tauhid, ya kitab-kitab tauhid, kitab tentang makna syahadatain ada buku yang entah ada atau tidak sekarang ya, makna syahadatain itu ada kalau tidak salah Said Hawa dan semacamnya, atau juga mungkin kitab tauhid. Ya, itu juga bagus ya, kalau nggak salah ada terjemahannya sekarang, begitu ya. Atau kalau ada kitab-kitab yang diadakan di pesantren juga cukup bagus ya. Kalau pesantren ada namanya kitab Jawahirul Kalamiyah dan semacamnya. Tapi memang butuh bimbingan, butuh bantuan. Ya. Atau kitab-kitab yang berkisar masalah tauhid. Kalau masalah ya selebihnya sih masalah fikih ya. Kalau masalah fikih selebihnya ya mungkin kitab-kitab fikih seperti Fiqh Sunnah juga cukup bagus ya, Said Sabiq ya, cukup ringkas ya, atau mungkin yang lebih ringkas lagi ya kitab-kitab fikih yang standar ya, yang mungkin yang kontemporer yang sekarang ini yang berbicara tentang ketiga masalah tersebut. Biasanya udah terpisah-pisah kalau sudah pembahasan kayak gitu ya, terpisah-pisah sebab akan berbicara tentang lebih detail ya. Sholat tentu perbincangannya akan sangat panjang lebar, baik dari segi fikihnya, dari hukumnya, dari mungkin nilai-nilainya dan semacamnya. Zakat juga begitu, puasa juga begitu, haji juga begitu. Wallahu a'lam.
Kalau bisa nanti saya sampaikan beberapa rekomendasi buku. Baik, ya, baik teman-teman. Tadi merupakan sekaligus untuk agenda kajian kita pada sore hari ini. Pada hadir, terima kasih semuanya bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat juga atas saya berupa hadir dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik teman-teman, jazakallahu khairan atas partisipasinya pada agenda sore hari ini. Dari Pak Surya, maaf jika kata kekurangan. Agendanya dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, istighfar, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, dari saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair.